Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman terkait dengan bagaimana kita melakukan klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes dengan memanfaatkan Python. Dalam hal ini kita menggunakan kolaboratori ya. Nah, pertama untuk kita melakukan klasifikasi ini, sebelumnya mungkin teman-teman yang belum sempat subscribe channel saya untuk subscribe ya, jika sudah. Kita lanjut ya, untuk kita melakukan klasifikasi atau prediksi dengan menggunakan Naive Bayes. Pertama kita harus memiliki dataset ya. Dataset sekarang sudah tersedianya cukup banyak di internet. Nah, dalam hal ini yang saya gunakan yaitu dari Kaggle ya. Teman-teman bisa searching saja di Kaggle ya. Tulisan Kaggle, kemudian Kaggle dataset. Nah, ini. Di sini tersedianya cukup banyak nantinya. Nah, sekarang saya menggunakan data yang ini. Oke, kembali di sini. Nah, di sini kita menggunakan library dari yang sudah disediakan oleh Python. Ya, di sini salah satunya, bukan salah satunya, ada beberapa library yang saya gunakan. Contoh yang pertama sini ada library Pandas. Kemudian ada library NumPy. Nah, selanjutnya tahap berikutnya adalah kita menginput data di dalam sini ya. Jadi ketika kita belum punya data di sini, maka kita harus upload dulu ya dengan cara klik yang ini. Oke. Dan kemudian tinggal pilih data yang akan kita input. Nah, karena memang saya sudah input yang ini ya. Selanjutnya saya akan baca data ini. Data ini karena dia bertipe CSV, maka kita harus baca dari Panda tadi ya. Jadi read CSV ya, nama datanya. Kemudian saya ingin lihat data apakah sudah memang muncul, yaitu dengan data head. Data head di sini berarti yang muncul hanya 5 ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 10, berarti ada 10 data yang tampil ya. Kalau 100 ya 100 data dan seterusnya. Nah, tahap berikutnya kita melakukan preprocessing ya. Preprocessing di sini saya ingin merubah atau mentransfer data bertipe kategori ya. Contoh misalnya yang ini male, female, atau yang ini dalam bentuk numerik ya. Nah, di sini ada beberapa data yang memang sudah numerik, yaitu contoh umur. Umur sini kita tidak perlu rubah lagi ya. Nah, di sini juga fitur yang saya gunakan ada sekitar 10 fitur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 fitur semuanya. Oke. Sedangkan yang stroke ini adalah labelnya atau targetnya. Selanjutnya untuk melakukan transfer data, yaitu dengan kita menggunakan library scanner ya, kita panggil lagi dan import ke dalam label encoder, kemudian kita baca label encoder. Selanjutnya kita lihat kira-kira di kriteria yang ini yang kita mau transfer data tadi, itu data kriteria apa saja atau fitur apa saja. Ternyata kita ingin transfer yaitu data fitur gender, kemudian pokoknya yang masih dalam bentuk kategori di sini. Ini semuanya. Berikutnya kita coba sini kita bisa lihat data yang setelah di ini ya, di transfer ya. Coba kita lihat data yang sudah ditransfer ya, biar saja dulu. Kita langsung saja. Kita ingin menghapus label ya, atau kita coba drop labelnya kepisah dari dataset yang ini ya. Makanya dengan perintah yaitu ini data drop kolomnya itu kolom stroke ya, sehingga ketika kita lihat data yang telah kita drop ini, kolom stroke-nya sudah tidak ada ya. Begitu juga dengan nilai dari masing-masing fitur, khususnya fitur kategori tadi ya. Kayak misalnya gender ya, dia mana sudah berubah 1 dan seterusnya. Berikutnya kita ingin lihat kolom stroke tadi yang kita sudah pilih dia sebagai label ya, kita coba tampilkan.
Sini kalau saya ya, ini mungkin hanya tampil 5 ya. Ya. Berikutnya ya, kita tinggal panggil saja library yang memang sudah disediakan oleh scanner ya. Yang pertama kita coba bagi data ini. Selanjutnya kita ingin menghitung akurasi yang ini. Kemudian kita ingin terapkan algoritma apa yang kita pakai di sini ternyata tadi itu naive Bayes ya. Oke. Nah, ketika ini kita sudah gunakan, baru kemudian kita melakukan proses pembagian data tadi dengan seperti ini. Ini fitur training, fitur testing, kriteria training, kriteria testing, kriteria label training, label testingnya. Selanjutnya kita bagi data ya, ada data fitur, kemudian kelasnya atau labelnya, kemudian testingnya di sini saya coba buat 0,2. Kemudian maksudnya ada sekitar 20% dari seluruh data yang nanti dilakukan sebagai data testing, sedangkan sisanya adalah sebagai data training. 80%-nya data training. Nah, kemudian saya tinggal panggil lagi ini Gaussian ini ya, yang ini. Baru saya fit ya, dengan hasilnya seperti ini. Ini. Selanjutnya saya ingin coba lihat arahnya di dalam class tadi ini. Dan terakhir adalah saya coba lihat akurasinya dengan perintah ini. Print akurasi data testing dengan penggunaan data. Ini bisa ganti juga ya. Misalnya ganti naive data atau lainnya. Ya. Dan yang terakhir adalah kita lihat ya akurasinya 0,91. Kita bisa coba ganti-ganti di sini jumlah data testingnya. Misalnya kalau jumlah data testing 50% ya. Nah, ini juga 0,91 ya. Kalau 30. Oh, ini tadi ada beda ya. Ya, itu saya kira-kira yang bisa saya share terkait dengan bagaimana kita melakukan prediksi dengan memanfaatkan Google Collaboratory dengan menggunakan data-data yang memang telah tersedia di Kaggle. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.